selamat pagi buat kita semua, khususnya buat adik-adik kohort 2020. Terima kasih banyak untuk semangat kalian dalam mengikuti kegiatan Physics Club di hari ini. Sekarang kita akan mengikuti atau masuk dalam pertemuan kedua, di mana kita akan mempelajari tentang masih lanjut kalkulus bagian 2, materi integral dan juga fungsi transenden. Oke. Mungkin kita sudah sering tahu dan sering mengerjakan integral, soal-soal integral, tapi apakah kita tahu bahwa integral adalah kebalikan atau inverse dari turunan? Sehingga jika sebuah fungsi itu diturunkan kemudian diintegralkan lagi, maka hasilnya itu akan sama dengan bentuk awal dari fungsi tersebut. Nah, karena integral ini adalah balikan atau inverse dari turunan, sehingga disebut juga dengan antiturunan. Seperti itu. Nah, karena integral ini berkaitan dengan turunan dan pada minggu kemarin bersama dengan Kak Emi, kalian sudah mempelajari tentang turunan juga, maka kakak akan meminta kalian untuk mengerjakan soal ini, yaitu menentukan turunan dari salah satu. Pilih saja salah satu persamaan atau fungsi ini, diturunkan, kemudian kalian boleh tulis hasil turunannya tuh pada kolom komentar di YouTube channel ini. Pilih salah satu aja, entah U atau P. Kakak tunggu ya. Apakah sudah? Ya, kakak yakin sudah sih. Lalu, ayo kita masuk pada integral tak tentu. Yang dimaksud dengan tak tentu ini, dia tidak memiliki batasan atau limit ya. Nah, ini adalah salah satu rumusnya, yaitu di mana integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Langsung saja kita masuk dalam contoh soalnya. Misalkan, soalnya adalah integral 6x kuadrat dx, maka kita dapat tuliskan, lihat 2 ini adalah n-nya. Nah, seperti ini. 6 per 2 plus 1, yaitu n plus 1, x 2 plus 1, seperti ini, x n plus 1, sehingga 6 per 3 sama dengan 2, x pangkat 3 plus c. Seperti itu ya. Nah, contoh soal ini, maka x-nya dapat kita tuliskan x 4 per 3. Sehingga dapat langsung kita kerjakan seperti soal ini, yaitu 7 per 4 per 3 plus 1. X 4 per 3 plus 1. Sehingga jika 4 per 3 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 7 per 3. Sehingga 7 per 7 per 3 adalah 3, x pangkat 7 per 3 plus c. Oke. Kalau soalnya seperti ini, kita langsung saja kalikan. Nah, sehingga yang kita integralkan adalah 2x kuadrat plus 7x minus 15x. Sehingga langsung saja 2 per 3, 3 ini adalah 2 ditambah dengan 1. Begitupun juga pangkat dari x ini ditambah dengan 1. 7 per 2, karena ini kan sebenarnya x pangkat 1, kan? X pangkat 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. X1 ditambah dengan 1 sama dengan X2. X pangkat 2. 15 ini kan di sini, kenapa hasilnya ada 15X? Karena ini adalah 15 pangkat 0. 15X pangkat 0, sehingga X pangkat 0, 0 ditambah dengan 1 adalah 1, yaitu X pangkat 1. Tapi biasanya kan X pangkat 1 tidak pernah dituliskan ya. Satunya tidak pernah dituliskan, seperti itu. Nah, ini juga kalian bisa tulis dengan
dipisah-pisah. Nah, 12 dx seperti itu ya penulisannya. Oke, kita langsung saja masuk dalam integral tentu. Integral tentu ini yang mempunyai limit atau batasan. Kalau integral tak tentu berarti tidak punya limit. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan limit-limitnya. A, B. Dimana nanti ketika kita sudah integralkan seperti biasa, maka batas atas dan juga batas bawah ini akan disubstitusikan dalam fungsi X yang diperoleh, dimana FB ini dikurangi dengan FA. Seperti itu ya. Nah, maaf ini sudah saya tandai. Nah, seperti ini. Dimana contoh soalnya jika fungsi 8x kuadrat dikurangi 12x kuadrat ini kita integralkan terhadap x dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2, maka kita akan integralkan seperti biasanya. Lalu batas atas ini kita substitusikan sehingga 8 atau 2 pangkat 3, 8 kali 8 64 per 3 dikurangi 8 kali 4 adalah 32. Begitupun dengan minus 2 ini kita masukkan juga sehingga hasil yang diperoleh seperti ini. Oke, pada soal yang kedua kita bisa lihat jika integral min x kuadrat plus 4x plus 5 diintegralkan terhadap x, maka dengan batas atas 5 dan batas bawah min 1, maka kita langsung saja integralkan seperti biasanya. Lalu batas atas kita masukkan dikurangi dengan batas bawah, yaitu 5 pangkat 3 sama dengan 125. 5 pangkat 2 adalah 25 dikali dengan 2, 50. 5 dikali 5, 25. Minus 1 pun seperti begitu, lalu dikurangkan dan hasilnya adalah 36. Begitupun dengan contoh ini, kita kalikan dulu seperti biasa, lalu hasilnya kita langsung integralkan, dan hasil integral ini kita masukkan atau substitusi batas atas dikurang dengan batas bawah dan hasilnya adalah 130 per 3. Seperti itu ya. Oke, ini adalah beberapa sifat-sifat integral yang tadi yang kakak katakan, dimana kalau misalnya ada fungsi dijumlahkan seperti ini, maka penulisannya juga terpisah. Jika integral tentu ini jika dikali dengan minus, maka maka batas atas dan batas bawahnya berubah posisi ya, seperti ini. Ya, ini adalah beberapa contohnya sifat-sifat integral. Misalkan juga jika ada konstanta, maka konstantanya bisa berada di luar integral ini, seperti ini. Jangan lupa dicatat pada buku fisik skop kalian ya. Oke, kita lanjut pada ini adalah hasil review yang telah kalian catat pada kolom komentar YouTube di channel YouTube-nya HMP Fisika. Nah, yang kakak mau tegaskan di sini dan mengingatkan kalian di sini adalah tadi coba dengar lagi, kakak hanya bilang coba turunkan persamaan itu, tapi kakak tidak mengatakan diturunkan terhadap apa ya. Misalkan ini diturunkan harusnya terhadap dx, atau yang p diturunkan terhadap, bisa juga diturunkan terhadap x dan diturunkan terhadap y. Sehingga kita perlu ingat bahwa identitas penurunan ini sangatlah penting.
atau identitas perintegralan itu sangat penting. Misalnya pada soal yang sebelumnya, di mana kita harus tahu diintegralkan terhadap apa, diintegralkan terhadap variabel apa, dx terhadap x seperti itu ya. Nah, bisa saja kakak tulis diintegralkan terhadap dx kuadrat, maka yang diintegralkan hanya yang x kuadrat ini, bukan x. Jadi kita harus tahu identitasnya apa, identitas penurunannya apa, identitas penintegralannya apa, seperti itu ya. Nah, ingat lagi harus ada acuannya, harus diturunkan terhadap apa, harus diintegralkan terhadap apa, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dalam proses pengerjaan atau penyelesaian integral itu. Ada substitusi dan juga parsial. Kita masuk dalam substitusi. Lalu substitusi ini berkaitan dengan pemisalan. Misalnya, kita integral dari 2x pangkat 4 akar dari 2x kuadrat plus 8x plus 1 dx. Kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 1 jika U diturunkan terhadap x. Penulisannya du per dx sama dengan 4x plus 8. Di mana dx sama dengan du jika ini kan persamaannya. Nah, dari sini dapat kita tulis dx sama dengan du per 4x plus 8. Sehingga kita langsung masukkan saja pada soalnya, di mana 2x plus 4, 2x kuadrat plus 8x plus 1 kita ubah menjadi u, sehingga ini dituliskan menjadi akar u. Dx kita tulis menjadi du per 4x plus 4 ini ya. Dx-nya kita ganti. Seperti itu. Nah, di sini 1/2 ini kita dapat pindahkan tadi dalam sifat-sifat integral itu. Jika ada konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan. Sehingga yang kita peroleh adalah akar u du. Akar u du ini dapat kita tulis menjadi, akar u kan bisa kita tulis menjadi u pangkat 1/2. Sehingga 1/2 ini lalu kita operasikan integral ini menjadi 1/1/2 ditambah dengan 1, u pangkat 1/2 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 3u pangkat 3/4, di mana u ini jangan lupa kita balikan ke pemisalan awalnya, yaitu 3 berarti 3 dikali dengan 2x kuadrat, itu kan, plus 8x plus 1 baru dipangkatkan dengan 3/4. Nah, plus C. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita misalkan lagi. U sama dengan x pangkat 3 plus x. Di mana du sama dengan, jika U diturunkan terhadap x sama dengan 3x kuadrat plus 1. Sehingga dx yang diperoleh adalah du per 3x kuadrat plus 1. Nah, kita langsung saja masukkan, di mana U adalah x pangkat 3 plus x, sehingga ini kita dapat ganti dengan U, dapat misalkan dengan U pangkat 5. 3x kuadrat plus 1, dx-nya kita ganti menjadi du per 3x kuadrat plus 1, sehingga ini kita dapat, nah, seperti itu, habis dibagi, U pangkat 5 du, integral dari U pangkat 5 du adalah 1/6 U pangkat 6 plus C. Nah, sehingga 1/6 U ini kita ganti menjadi x pangkat 3 plus x dipangkatkan dengan 6. Nah, ini adalah, ini salah penulisan soal ya, harusnya pangkat 2 di sini. Seperti itu. Oke, kita masuk dalam contoh yang ketiga. Kita misalkan lagi, U sama dengan T kuadrat plus 1. Sehingga jika U diturunkan terhadap T sama dengan
sama dengan 2T, dan dt sama dengan du per 2T. Dari hasil pemisalan ini, kita masukkan lagi. T kuadrat plus 1 kita ganti dengan U. dt kita ganti dengan du per 2T. Sehingga 2T dan 2T habis dibagi. Ini habis dibagi. Hasilnya adalah du per akar 3U. Di mana akar 3 ini kan kalau kita naikkan dituliskan menjadi minus 1 per 3 du. Hasilnya seperti ini. 1 per minus 1 per 3 ditambah dengan 1, hasilnya 3 per 2. Minus 1 per 3 ditambah dengan 1, hasilnya 2 per 3. Punya kita ganti menjadi T kuadrat plus 1. Oke. Contoh yang berikutnya, kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 4X minus 3. Dimana jika diturunkan U terhadap X, maka hasilnya adalah 2X plus 4. Dimana DX adalah du per 2x plus 4. Nah, kita ganti x kuadrat plus 4x ini minus 3 diganti dengan u. Dx-nya kita ganti menjadi du per 2x plus 4. Di sini kita bisa bagi, ini habis dibagi menjadi 2, seperti itu. Lalu, seperduanya kita letakkan di depan, integral du per u. Integral du per u atau seper u. Du itu adalah ln u plus c, di mana u ini kita ganti dengan x kuadrat plus 4x minus 3. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk dalam integral parsial. Nah, integral parsial ini rumusnya adalah u dv sama dengan uv minus integral v du, di mana untuk menentukan u dan dv kita harus mempelajari atau mengingat konsep lihat. Lihat ini adalah L-nya logaritma, I-nya inverse, A-nya aljabar, T-nya trigonometri, dan E-nya adalah eksponen. Nah, kita ingat ini LIAT atau LIAT ini sebagai dasar untuk memilih U. Nah, gimana cara menentukan U? X ini adalah aljabar. Cos X ini adalah trigonometri. Antara aljabar dan trigonometri, yang duluan adalah A. Sehingga X ini yang kita jadikan sebagai U. X ini kita jadikan sebagai U. Sedangkan cos X dx kita jadikan sebagai dv. dv, seperti itu. Contoh yang kedua. 2 ini adalah aljabar. Ln X adalah logaritma. Sehingga yang kita jadikan sebagai U adalah ln X. Yang kita jadikan sebagai dv adalah 2dx. 2dx ini yang kita jadikan sebagai dv. Seperti itu. Oke. Contoh yang ketiga. E pangkat X adalah eksponen. Cos X adalah trigonometri. Antara eksponen dan trigonometri, T-nya duluan. Jadinya, T yang kita jadikan sebagai U, sedangkan E pangkat X dx inilah kita jadikan sekarang ke dalam contoh soal. Untuk soal yang ini, kira-kira apa yang kita jadikan sebagai U? Yang kita jadikan sebagai U adalah, ini adalah aljabar, ini adalah eksponen. Berarti yang kita jadikan sebagai U adalah X kuadrat. Nah, seperti ini. U sama dengan X kuadrat, du sama dengan 2X dx. Atau ini diperoleh dari turunan U adalah 2X sehingga du sama dengan 2X dx. Nah, dv-nya adalah E pangkat X dx, di mana V atau integral dari dv adalah E pangkat X. Sehingga
kita dapat tulis ini adalah U, ini adalah dV, sama dengan UV. U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah E pangkat X, dikurangi integral dari V. V-nya E pangkat X, du-nya 2X dx. Ini adalah du. Nah, namun ini belum bisa diselesaikan. Kita harus kembali mengoperasikannya lagi, di mana E pangkat X ini adalah eksponen dan 2X ini adalah aljabar, maka kita perlu lagi melakukan integral satu kali lagi, di mana kita jadikan 2X ini sebagai U, dan E pangkat X kita jadikan sebagai dV. E pangkat X kali dx ya, kita jadikan sebagai dV. Nah, inilah menjadi tugas pertama kalian untuk mengerjakan PR yang dikumpulkan hari Sabtu nanti sore. Seperti itu ya. Yaitu, untuk soal yang kedua, kita lihat lagi, ini ada aljabar dan ini adalah trigonometri. Trigonometri berarti antara A dan T, berarti yang duluan adalah A, sehingga yang kita misalkan sebagai U adalah 2X, seperti itu. Dimana jika U diturunkan terhadap X adalah 2, sehingga du sama dengan 2X, dV-nya adalah cos X dx, dan turunan dari integral dari cos adalah sin plus C. Lalu kita masukkan saja, sehingga ini adalah U dikali dengan V, kemudian ini adalah V dikali dengan du, du adalah 2dx, integral dari sin X adalah minus cos X, sehingga hasilnya adalah 2X sin X plus 2 cos X plus C. Nah, sekarang kita masuk dalam fungsi transenden. Fungsi transenden ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Kita juga membahas integral dari fungsi-fungsi ini. Nah, beberapa contoh sebelumnya juga kalian sudah dikenalkan dengan fungsi eksponensial, yaitu E pangkat X misalnya, logaritma ln misalnya, trigonometri sin, cos misalnya, seperti itu ya. Nah, kita masuk dalam fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini, jika integral E pangkat X pangkat minus 2 diintegralkan terhadap X, maka kita dapat misalkan seperti ini. Ini kita gunakan integral substitusi ya untuk menyelesaikannya. Jadi, dua cara penyelesaian integral itu adalah substitusi juga parsial. Nah, dalam menyelesaikan integral dari fungsi transenden ini, kita menggunakan dua cara itu, yaitu substitusi dan juga parsial. Kita misalkan U sama dengan E pangkat X du, atau U jika U diturunkan terhadap X adalah EX, E pangkat X, sehingga du per dx adalah E pangkat X. Du, karena sini kita sudah misalkan U sama dengan E pangkat X, sehingga di sini kita akan ganti E pangkat X itu menjadi U, sehingga dx adalah seper U du. Jika kita masukkan, maka E pangkat X kita ganti dengan U pangkat minus 2, dan dx ini kita ganti menjadi seper U, maka seper U du, maka hasilnya adalah 1 per U pangkat 3, karena U pangkat minus 2 ini kan dapat kita tulis menjadi U pangkat 2 kan, seper U pangkat 2. Sehingga seper U pangkat 2 jika dikalikan dengan seper U adalah 1 per U pangkat 3 du. U pangkat 3 kita ganti menjadi U pangkat minus 3, sama dengan, langsung kita operasi sesuai dengan rumus integralnya, yaitu minus 1 per 2 U pangkat minus 2 plus C, sehingga penyelesaian dari integral ini adalah minus 1 per 2 E pangkat X, ini harusnya X, bukan U ya, X pangkat minus 2 plus C, seperti itu.
kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu integral E pangkat X cos X dx. Di mana, nah, lihat ini adalah eksponen, dan yang ini adalah trigonometri. Lihat berarti T-nya yang kita jadikan sebagai U, yaitu cos X. Dan dv-nya kita ambil EX pangkat dx. Nah, ketika sudah dimisalkan dan dioperasikan turunan serta integralnya, maka yang kita peroleh adalah ini, yaitu UV dikurang dengan VDU. VDU-nya, nah, kembali lagi, ini sama dengan kasus yang pertama tadi. Kalau tidak semua integral itu hanya sekali langsung dapat hasil akhirnya, tapi ada yang perlu diintegralkan lagi. Nah, ini yang menjadi tugas kedua kalian. Jadi, ingat, ini adalah eksponen, ini adalah trigonometri, sehingga yang dijadikan U adalah sin X, yang dijadikan sebagai dv adalah min E pangkat X dx. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam fungsi logaritma. Fungsi logaritma salah satu contohnya, jika integral 1 per X dalam kurung 5 tambah ln X diintegralkan terhadap X, maka kita dapat misalkan U sama dengan 5 plus ln X, di mana jika diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 1 per X. 1 per X, sehingga dapat ditulis du sama dengan 1 per X dx, dan dx sama dengan X du. Jika kita tuliskan kembali, kita ganti dx menjadi X du, seperti ini. X dikali 5 plus ln X kita ganti menjadi X u, sama dengan, jika X dan X kita habis dibagi, integral du per u sama dengan ln u plus c, sehingga u tinggal kita ganti menjadi ini 5 plus ln X sesuai dengan pemisalan yang telah kita buat. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua, contoh soal yang kedua, fungsi logaritma. Nah, ini sebenarnya juga menggunakan parsial ya, di mana 1 ini adalah aljabarnya, 1 tidak ditulis ya, tapi itu adalah aljabarnya, dan ln X adalah L-nya. Sehingga yang kita jadikan sebagai U adalah ln X, karena L-nya duluan kan. U sama dengan ln X, berarti jika U kita turunkan terhadap X sama dengan 1 per X, sehingga dapat ditulis du sama dengan dx per X. dv ini kita gunakan 1 kali dx, yaitu dx, integral v sama dengan X plus C. Dimana jika kita masukkan, maka ini kan sama dengan U dv sama dengan U kali V, U-nya adalah ln X, V-nya sama dengan X, jadi tulisnya X ln X, minus V du, V-nya adalah X, du-nya adalah dx per X. Sehingga jika X dan X dapat habis dibagi, sisanya adalah integral dx. Integral dx adalah X, sehingga ini adalah hasil akhirnya. Jangan lupa plus C. Oke, kita masuk ke dalam fungsi yang terakhir, yaitu fungsi trigonometri. Seperti ini. Nah, ini sangat gampang dikerjakan. Turunan lagi. Integral dari cos 7x plus P diintegral terhadap X, maka integral cos adalah sin 7x plus P dituliskan kembali. Ini adalah satu kesatuan, sehingga ini juga harus perlu dituliskan. Nah, kalau diintegral, jika konstanta dari variabel X-nya ada, yaitu 7 di sini, maka dituliskan 1 per 7 plus C, atau 1 per 7 juga dapat kita pindahkan ke depan, sehingga dituliskan 1 per 7. 1 per 7 sin 7x plus P. 7x plus P dituliskan dalam kurung plus C. Seperti itu ya. Nah, contoh trigonometri yang kedua. Sin
3x. Sin 3x ini kita dapat tuliskan menjadi sin, maksudnya ini adalah sin pangkat 4 3x ini adalah sin 3x dipangkatkan dengan dipangkat 4. Jadi sin 3x dikali sin 3x dikali sin 3x dikali sin 3x sampai 4 kali. Dikali dengan cos 3x dx. Nah, kita misalkan U sama dengan sin 3x. Jika kita turunkan U terhadap X, hasilnya adalah 3 cos 3x. Turunan sin 3x adalah cos 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Jika kita tuliskan kembali, dx dapat diperoleh du per 3 cos 3x. Nah, di sini jika dx dikalikan dengan cos x, hasilnya adalah dx dikali dengan cos 3x, hasilnya adalah du per 3. Sehingga dapat kita tulis, kembalikan lagi ke soalnya, di mana kita telah misalkan sin pangkat 4 3, sin 3x ini adalah U, sehingga ditulis U pangkat 4. Cos 3x kita tulis menjadi du per 3, seperti ini. Sehingga diperoleh 1 per 3 ini dapat kita keluarkan, kan ini ada 1 per 3. Integral U pangkat 4 du adalah 1 per 5 U pangkat 5 plus C, sehingga dapat diperoleh 1 per 15 sin pangkat 5 3x plus C. U-nya kita ubah menjadi apa yang kita misalkan di awal. Oke, sekian materi kita untuk pertemuan 2 ini. Tugasnya di dalam video ini ada 2 tugas. Nanti kakak juga akan merangkumnya. Kalian bisa lihat langsung saja di file di Google Classroom. Dikumpulkan hari Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Nomor 1 dan nomor 5 kalian kumpulkan lewat Google Classroom dalam bentuk PDF, jangan lupa. Dan nomor 6 nanti kalian langsung saja kirim ke tutor kalian masing-masing lewat apapun, bisa WA, Line. Biasanya kalian lebih suka chat tutor lewat apa, seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak untuk perhatian kalian, untuk semangat kalian walaupun dalam kondisi seperti ini. Percayalah bahwa Physics Club yang kita lakukan ini tidak akan terbuang sia-sia, karena kalian juga tahu bahwa Physics Club ini, materi yang kita pelajari ini adalah persiapan kalian untuk mengikuti perkuliahan di semester berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan, langsung saja tanyakan kepada tutor kalian. Jangan sungkan, jangan takut, karena kami pasti akan membantu, dan inilah cara terbaik yang bisa kami lakukan, karena dalam situasi seperti ini kita tidak bisa bertemu, namun kita selalu meluangkan waktu untuk membantu kalian untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih banyak untuk semangat kalian. Kiranya di pertemuan-pertemuan berikutnya pun kalian juga mempunyai semangat yang sama. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kita pelajari dalam buku Physics Club kalian, dan kami harap itu juga dapat dipakai jika kalian sudah belajar tentang mata kuliah ini, dan juga menjadi motivasi bagi kalian untuk berbagi ilmu menjadi tutor Physics Club nanti untuk adik-adik angkatan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua. God bless you.